Apa kabar sahabat semua dari Sabang sampai Merauke? Aku doakan teman-teman semua sehat selalu. Di sini ada sebuah handphone dengan merek Oppo. Di sini kita akan mencoba mengganti LCD. Dan bagaimana cara mengganti LCD-nya? Teman-teman bisa nyimak video ini, jangan skip dan tonton terus bagaimana cara mengganti LCD yang baik. Untuk melanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Pertama-tama yang kita butuhkan yaitu cairan. Cairan ini untuk membuka tutup belakang dari handphone ini. Kemudian jika teman-teman penasaran ini cairan apa, nanti aku sertakan di link deskripsi yang ada di video ini. Kemudian kita menggunakan lagi obeng. Di sini obeng mainan. Dan di sini aku juga menggunakan obeng khusus handphone. Dan selanjutnya di sini aku menggunakan sebuah pencongkel. Congkelan untuk membuka casing. Dan di sini ada juga kaleng untuk membuka LCD dan membuka tutup dari handphone ini. Oke, kemudian berikutnya kita akan menuangkan cairan ke bagian sela-sela tutup handphone ini, biar supaya lem yang ada di tutup handphone ini akan lekang dengan sendirinya. Karena sifatnya kalau di Oppo ini tutupnya itu dilem. Kemudian nanti setelah tutupnya sudah terbuka, kita akan menemukan baut. Jadi kita akan membuka bautnya juga. Oke, kita akan menuangkan perlahan-lahan, jangan sampai terlalu banyak sekali ya teman-teman. Oke, setelah sudah kita tuang, kemudian kita akan membuka tutupnya dengan cara kita mencari sela untuk membuka tutupnya ini. Pelan-pelan ya sahabat, jangan sampai terlalu kuat atau terlalu terburu-buru karena bisa merusak bagian casing handphone ini. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Kemudian teman-teman juga harus hati-hati karena di bagian ini juga nanti ada kabel tombol on off. Kurang lekang lemnya, kita beri lagi cairan ini. Kemudian kita akan mencongkelnya kembali. Perlahan-lahan saja ya teman-teman, jangan terburu-buru. Karena kalau di handphone ini kita tidak boleh terburu-buru. Karena barangnya cukup halus dan kita harus membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kalau kita terburu-buru, maka tutup handphone ini akan mudah pecah. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Nah, di sini penampakan dari handphone ini. Nah, di sini teman-teman ada kabel dari on off dan bautnya. Kita akan membuka dengan obeng.
till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Nah, jika bautnya sudah terbuka semua, kita akan mencongkel bagian tulang dari handphone ini. Begini ya caranya teman-teman. Jika susah untuk dicongkel, maka teman-teman harus pertama-tama kita membuka dulu ya, lupa tadi saya membuka bagian slot SIM. Kemudian kita akan mencoba mencongkelnya kembali dari bagian ini ya teman-teman. Kita mencongkelnya, kita congkel perlahan-lahan sampai terbuka. Jangan terburu-buru, nanti ada bagian komponen dari mesin yang akan tercongkel. Maka kita harus perlahan-lahan untuk membukanya. Bagian tulang handphone ini sudah terbuka dan kita lihat di sini ada beberapa perkabelan. Nah, di sini kabel dari baterai kita cabut terlebih dahulu. Kemudian di sini ada on off, kita cabut juga. Setelah on off-nya kita cabut. Dan di sini juga ada lagi bagian komponen kabel. Nah, setelah itu kita akan membuka bagian baterai, karena di belakang baterai inilah terletak kabel dari LCD. Nah, ini ya sobat, kabel dari LCD kita buka. Wow, ternyata LCD-nya sudah putus kabelnya. Sepertinya memang sudah diutak-atik oleh pemilik handphone. Nah, setelah sudah begini, bagian plat LCD-nya sudah kita buka dan kemudian kita siapkan LCD baru. Karena sebelum kita lem, maka LCD-nya kita tes terlebih dahulu. Nah, begini tampilan LCD yang baru. Kemudian kita akan memasangkannya terlebih dahulu ke bagian tulang. Di sini kita tidak langsung mengelemnya karena kita akan mencobanya terlebih dahulu. Sebab kalau memang LCD-nya itu tidak bagus, jadi kita akan kerjanya dua kali. Sudah LCD-nya rusak, kita lem lagi, jadi kita akan buka kembali. Makanya kita harus tes terlebih dahulu sebelum kita lem. Nah, kemudian setelah kita pasang on off-nya, kita hidupkan. Nah, sepertinya handphone ini terkunci otomatis dan kita akan mencoba membukanya dengan kode kunci. Dan setelah itu kita akan mencoba bagian touchscreen-nya. Di sini LCD-nya sudah baik ya teman-teman. Dan kemudian kita akan mencoba bagian touchscreen-nya. Jika ada yang putus atau rusak bagian touchscreen, maka akan terputus aplikasi atau menu yang kita share ini. Caranya kita tekan ya teman-teman, kita tekan yang tahan yang lama, kemudian kita geser seperti ini. Jika sudah kita rasa touchscreen-nya baik, tidak ada permasalahan, kemudian kita matikan handphone-nya kembali. Kemudian kita akan melakukan pengeleman.
Sebelum kita melakukan pengeleman LCD, kita akan mencongkel bagian dari segel. Kita koyak terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kemudian kita harus meletakkan kabelnya ini ke bagian belakang secara kita lem. Karena di sini memang sudah ada bawaan lemnya. Dan kita buka, kemudian kita tarik perlahan-lahan, kita tempelkan di bagian plat dari LCD ini. Fungsinya apa? Biar supaya kabelnya itu tidak mudah bergoyang-goyang. Jadi kalau dia bergoyang-goyang maka LCD-nya akan kontak-kontak. Hasilnya tidak bagus. Nah, sudah paham ya teman-teman? Kemudian gimana lagi? Nah, di bagian tulang ini kita bersihkan terlebih dahulu lem dari bawaan handphone, biar supaya hasilnya maksimal dan lebih rapi. Bagian lemnya, bekas-bekas lemnya ini kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah sudah bersih, berikutnya kita menggunakan lem touchscreen atau lem LCD. Teman-teman bisa mendapatkan atau membelinya di toko online dan toko servis handphone terdekat. Harganya terjangkau dan tidak terlalu mahal. Oke, berikutnya kita akan meletakkan cairan lemnya ke bagian tulang yang tadi sudah kita bersihkan. Nah, di bagian ini kita meletakkan lemnya harus perlahan-lahan, jangan sampai terlalu banyak. Teman-teman bisa menaksir dan melihat dengan teliti saat kita meletakkan lem di bagian tulang. Nah, jika sudah selesai, kita meletakkan lem touchscreen, lem LCD, kemudian kita akan memasang LCD-nya. Nah, di sini juga teman-teman harus perlahan-lahan ya saat memasangnya. Jangan sampai miring atau ya sebaik mungkin dan sebagus mungkin ya teman-teman. Jika sudah rapi dan jika sudah pas di bagian tulang, kemudian LCD-nya kita tunggu sampai kering. Dengan cara kita akan menggunakan karet gelang untuk mengikat LCD-nya agar hasilnya lebih baik, maksimal, dan sempurna.
Setelah kita rasa lemnya sudah cukup keras dan sudah cukup kuat, maka kita akan memasang bagian baterai, kemudian tutup dan kita baut. Pertama-tama kita harus meletakkan bagian kabel LCD. Kemudian setelah itu kita memasang bagian baterai. Di sini teman-teman jangan terburu-buru karena ketinggalan satu saja maka handphone tidak akan berfungsi normal. Di sini kita akan memasang pinjer. Kemudian setelah itu kita akan menutup bagian handphone ini dengan tulang yang tadi yang sudah kita lepas. Kita cek kembali teman-teman ya, sebelum kita baut kita cek kembali. Setelah itu kita pasang bagian tutup yang akan kita baut kembali. Kemudian setelah itu kita akan memasang kembali baut yang tadi sudah kita lepas. Jika sudah terpasang dengan sempurna baut, kemudian kita akan menutup dengan penutup yang terakhir. Di sini nanti teman-teman kasih lem lagi ya, lem LCD. Di sini tidak aku kasih lem terlebih dahulu karena sebelumnya kita akan mencoba tes terlebih dahulu sebelum kita lem. Kemudian di sini aku ikatkan kembali menggunakan karet gelang sampai beberapa menit. Kalau bisa 1 jam biar supaya lemnya itu lebih keras. Kemudian kita hidupkan dan kita akan mencobanya kembali apakah masih normal atau tidak. Nah, setelah kita lem dan sudah kita baut, handphone ini sudah normal kembali dengan LCD yang cukup baik. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.